Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Belajar berkesan bersama Pak U Ceria. Selamat sore, Ayah Bunda semua, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam Diklat Nasional 32 JP, Perencanaan Berbasis Data Jenjang PAUD berdasarkan Rapor Pendidikan 2024. Diselenggarakan oleh Pak Uceria bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Desiana Fitrianti selaku moderator yang akan memandu kegiatan diklat pada sore hari ini. Baik, Ayah Bunda, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar nantinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa dicukupkan. Baik, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Ayah Bunda Hebat di seluruh Nusantara. Apakah sudah siap untuk mengikuti diklat di hari ketiga pada sore hari ini? Boleh mungkin diberikan tanggapannya di kolom chat dan di kolom komentar. Oke, dari Bunda Heni Kumalasari, terima kasih Bunda sudah memberikan jempol di luar biasa semangat sekali. Oke, di kolom komentar juga siap, siap, siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah siap. Luar biasa. Wah, sungguh semangat ayah, bunda, Pak UTK di seluruh Nusantara ini. Wah, perlu ditiru nih. Karena walaupun tadi sudah bertemu dengan murid-murid yang sepertinya mungkin banyak sekali ciri khasnya, karakteristiknya, walaupun juga sudah puasa seharian ini, sebentar lagi buka, tapi ayah bunda tidak semangat patah, semangatnya tidak patah nih untuk terus belajar bersama Pak Oceria tentunya. Terima kasih Bunda atas tanggapannya. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan tata tertib pada kegiatan sore hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan mulai tanggal 25 sampai 28 Maret 2024 pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai melalui Zoom meeting dan live YouTube di channel Pak U Ceria. Saat proses kegiatan, peserta wajib on kamera, boleh raise hand dan open mic apabila ingin bertanya dan dipersilahkan oleh moderator. Paparan materi kurang lebih selama 60 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit, dan setelah selesai kegiatan, mohon ayah bunda jangan lupa untuk mengisi link presensi di grup kegiatan. Baik, selanjutnya saya izin membacakan CV narasumber web kita pada sore hari ini, ayah bunda semua. Narasumber web kita pada sore hari Beliau merupakan narasumber sumber daya sekolah BBPMP Pendidikan Cilacap, kemudian narasumber SDS juga di Kombel KS Angkatan 123 BBPMP Jateng, instruktur ID. Belajar, serta narasumber IHT Sekolah Penggerak. Menjelang saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bapak Yanwar Ismanto, SPD. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak, mikrofonnya belum diaktifkan, Bapak. Oke. Waalaikumsalam Mbak Desdana. Selamat sore. Baik, sore Bapak. Bagaimana Pak Yanwar kabarnya pada sore hari ini? Tetap semangat? Masih semangat, Bapak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Mbak Destriana, meskipun puasa tetap semangat untuk membersamai bunda-bunda Pak Ceria semua, Yanda dan Bunda di seluruh Nusantara. Oke, luar biasa sekali. Baik, mungkin langsung saja Bapak untuk efektivitas waktu, untuk waktu layar saya serahkan kepada Pak Yanwar untuk dapat menyampaikan materi. Silakan Bapak. Baik, baik, terima kasih Mbak Destriana atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Yanda Bunda di seluruh Nusantara. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa pada hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua dan sampai nanti di di berbuka puasa gitu ya dan Bunda. Baik, sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desdiana, nama saya tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semua atau yang ada Bunda. Saya dari Kabupaten Demak
ya di Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak gitu ya. Baik, ya dan Bunda langsung saja materi yang akan saya sampaikan ini tentunya sangat bermanfaat untuk Yanda Bunda di seluruh Nusantara. Izin share screen Yanda Bunda semuanya. Tetap semangat ya. Oke, sudah nampak Bunda, Yanda Bunda? Oke, sudah nampak di layar Yanda Bunda semua. Jadi pada sore hari ini Yanda Bunda akan terima materi yaitu mengenal asesmen pada anak usia dini. Sebelumnya Yanda Bunda sudah apa namanya melalui diklat di hari kemarin gitu ya, dan materi-materi tentunya sangat luar biasa diberikan kepada Pak Ucria untuk Yanda Bunda semua. Baik, kita langsung saja Yanda Bunda, nggak usah pakai ice breaking gitu ya. Jadi Yanda Bunda, kerangka pikir mengapa membahas asesmen. Jadi saat ini asesmen itu sangat penting sekali tentunya untuk anak usia dini Yanda Bunda. Asesmen itu adalah sebagai bagian dari perubahan paradigma baru pembelajaran, gitu ya. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu dengan sebuah STPPA. STPPA itu terdiri dari ada Sarpra, standar isi, kemudian standar pendidikan tenaga kependidikannya, kemudian struktur kurikulum, standar penilaian, kemudian standar pembiayaan, standar pengelolaan, prinsip pembelajaran. Kemudian dari standar proses itu akan dicapai sebuah capaian pembelajaran. Kemudian dari sebuah apa namanya sesuai dengan P5 atau P3 profil pelajar Pancasila, STPPA itu akan ditetapkan ya, yang namanya asesmen. Asesmen itu ditetapkan dari pemerintah untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi perubahan paradigma baru pembelajaran. Kemudian apa yang ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang ada di dalam pikiran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kepala sekolah saat mendengar kata asesmen gitu ya. Jadi kalau di anak usia dini, di pendidikan anak usia dini itu bahwa asesmen itu pasti menjadi tugas yang rumit. Kemudian ada sebuah ujian kayak gitu. Kemudian ada lembar kerjanya ya bagi anak usia dini. Kemudian pengukuran dan proses belajar siswa gitu ya. Kemudian alat ukurnya standar. Kemudian butuh banyak waktu untuk melakukan sebuah penilaian. Kemudian beban buat murid kita, apalagi di anak usia dini. Kemudian survei gitu ya. Jadi di pemikiran kita itu sebuah apa namanya sebuah yang menjadi booming gitu ya, itu bahwa asesmen itu merupakan survei. Akhirnya pendidikan tenaga kependidikannya itu bermalas-malasan seperti itu. Kemudian sebagai dasar kenaikan kelas atau sebagai dasar untuk menuju ke jenjang berikutnya. Kalau dari jenjang PAUD berarti ke jenjang berikutnya gitu. Kemudian adalah pengumpulan data, mendapatkan cerita perubahan. Maka Bapak Ibu semua di dalam pikiran kita itu mari kita hilangkan bahwa asesmen itu adalah bukan hanya ini saja gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian karakteristik kurikulum Bapak Ibu. Di dalam sebuah asesmen itu tentunya kita tidak lepas dari sebuah karakteristik kurikulum. Di mana yang pertama itu adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung sebuah tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada struktur kurikulum itu terjadi perubahan jam belajar menit per minggu menjadi minimal itu 1050 menit per minggu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu reformulasi cakupan capaian pembelajaran atau CP. Kemudian yang keempat itu fokus pembelajaran
dalam kurikulum ini ada di akhir periode PAUD, yaitu TKB, atau peserta didik yang memiliki usia 5-6 tahun. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, sahabat Pak Uceria, karakteristik kurikulum itu adanya konsep bahwa kurikulum operasional sekolah, gitu ya, KOSP, gitu. Kemudian yang keenam, karakteristik kurikulum itu dirumuskannya sebuah konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma baru. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, pada STTPA kurikulum 2013 versus capaian pembelajaran CP, yaitu di kurikulum Merdeka. Itu apa Bapak Ibu ya? Jadi sebuah capaian pembelajaran atau CP saat ini itu memiliki posisi seperti kompetensi inti ya, KI, dan kompetensi dasar KD yang ada pada kurikulum 2013. Kemudian CP itu melebur kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Yang ketiga, CP merupakan capaian di akhir fase fondasi, yaitu TKB, atau saat peserta didik selesai belajar pada satuan PAUD. Holistik integratif itu, Bapak Ibu, CP dinilai agama dan budi pekerti. Kemudian capai pembelajaran jati diri, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM, itu Bapak Ibu. Kemudian CP, bahwa CP itu adalah prinsip pembelajaran ditambah dengan prinsip asesmen. Jadi apa namanya, belajar dan asesmen itu tidak terpisahkan Bapak Ibu, harus menyenangkan untuk anak. Itulah yang ada pada satuan pendidikan anak usia dini. Jadi sebuah capaian pembelajaran itu gabungan dari prinsip pembelajaran dengan prinsip asesmen. Kemudian Bapak Ibu, di dalam sebuah capaian pembelajaran itu nantinya akan diturunkan melalui sebuah rapor pendidikan gitu ya. Nah, kemudian prinsip pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Sesuai apa, Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Maka setiap anak itu unik dan belajar adalah bermain. Saat ini untuk peserta di pendidikan anak usia dini. Jadi pada usia tersebut, usia anak usia dini itu ya memang memiliki unik ya, memiliki unik, setiap anak itu uniknya berbeda-beda dan belajarnya ya adalah bermain gitu. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran pada PAUD itu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun sebuah kapasitas untuk menjadi pembelajar ya sepanjang hayat dan mendorong anak bahwa belajar adalah menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik atau karakter peserta didik secara holistik. Implementasi 3CP sebagai satu kesatuan yang tidak dipisah-pisah. Itu adalah prinsip pembelajaran pada PAUD. Kemudian prinsip pembelajaran pada PAUD lanjutan yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu di mana pembelajaran yang dirancang itu sesuai dengan konteks, dengan lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitranya, mempelajari lingkungan sekitar yang konkret untuk anak. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, yaitu di mana
belajar itu memahami masalah di sekitar dan bagaimana mengatasinya. Itu Bapak Ibu. Kemudian prinsip berikutnya, prinsip-prinsip asesmen berikutnya itu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru. Peserta didik, orang tua agar dapat memandu mereka dalam menemukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen untuk pembelajaran dan asesmen sebagai pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, asesmen dirancang dan dilakukan dengan fungsi asesmen dan keluasaan agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif, asesmen waktunya fleksibel, bisa kapan saja dan dengan cara apa saja. Kemudian Bapak Ibu, asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya, asesmen bukan untuk menilai dan menghakimi kemampuan anak. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter. Jadi, selain itu, Bapak Ibu, kompetensi yang akan dicapai serta strategi tindak lanjutnya yaitu laporan asesmen, bukan skenario telenovela. Asesmen adalah tentang keunikan anak, bukan membandingkan capaian anak. Kemudian hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen itu sebagai refleksi Bapak Ibu ya, bukan untuk dokumen administrasi satuan PAUD. Refleksi. Yang perlu digarisbawahi itu adalah asesmen itu merupakan sebuah refleksi. Maka Bapak Ibu mengenal yang namanya IRB gitu ya. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Dari mana? Ya, dari raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saat ini yang harus digarisbawahi, asesmen itu adalah sebagai refleksi, bukan untuk dokumen administrasi satuan pendidikan. Nah, refleksi itu dituangkan ketika kita sudah mengunduh rapor pendidikan, itu kita eksplorasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada IRB dari identifikasi dari akar masalahnya, kemudian kita lakukan refleksi, kemudian dari refleksi itu kita lakukan sebuah benahi. Benahi itu kita bisa membuat sebuah kompetensi, meningkatkan kompetensi gurunya, kemudian kita tuangkan ke dalam arkas gitu Bapak Ibu ya. Kemudian, jadi sebuah asesmen itu merupakan refleksi dari dimensi profil pelajar Pancasila. Karakter pelajar Pancasila Indonesia, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Maka Bapak Ibu semua, di dalam satuan pendidikan atau anak usia dini ini sangat penting kita tanamkan sejak di pendidikan anak usia dini. Mengapa? Sebuah karakter pelajar Indonesia adalah pelajar Indonesia itu merupakan sepanjang hayat. Maka bagaimana cara kita sebagai pendidik di sebuah satuan pendidikan PAUD, bagaimana caranya kita memberikan sebuah anak itu, ya ini, pembelajar yang sesuai atau pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari asesmen ini, Bapak Ibu, itu ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tiga elemen CP yaitu agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sebuah pendidikan di anak usia dini itu
harus itu adalah sebuah fondasinya gitu ya. Fondasi untuk mencapai sebuah profil P5 gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian monggo Pak, sebentar Bapak Ibu ya. Mau Pak. Oke. Maaf Bapak Ibu, ada itu. Kita lanjutkan. Dari sebuah profil pelajar Pancasila, tentunya karakter pelajar Indonesia tentunya di anak usia dini itu sangat penting untuk kita lakukan, gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, survei karakter. Survei karakter itu menjadi upaya untuk mengetahui kondisi karakter murid-murid di sekolah terkait dengan apakah asas Pancasila sudah benar-benar dirasakan saat berinteraksi di sekolah. Hasil yang diperoleh dari survei ini nantinya akan digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan karakter secara holistik. Itu Bapak Ibu. Nah, 5 manfaat survei karakter dalam asesmen nasional Bapak Ibu. Fungsi dan manfaatnya itu apa? Jadi Bapak Ibu, survei karakter mengukur 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, terdapat 5 manfaat dari pelaksanaan survei karakter. Apa saja manfaatnya Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, dengan survei karakter itu, maka akan dapat diketahui kondisi ekosistemnya. Ekosistem di mana? Ya di sekolahnya, di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Yaitu hubungan timbal balik di sebuah sekolah sebagai tempat belajar para siswanya. Yang kedua, dengan survei karakter, maka akan dapat diketahui sejauh mana implementasi asas-asas Pancasila dapat dirasakan dan diamalkan oleh warga sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga dengan survei karakter, maka akan dapat diketahui apakah level toleransi sudah berjalan dengan baik di suatu sekolah. Yang keempat, dengan survei karakter, maka dapat diketahui apakah welfare, kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan dan berjalan dengan baik. Yang kelima, dengan adanya dengan survei karakter, maka dapat diketahui masih adakah bullying yang terjadi di satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Kemudian 7 hal penting yang perlu diketahui mengenai survei karakter Bapak Ibu ya. Ada 5 langkah untuk membentuk sebuah karakter anak. Yang pertama, memberikan teladan, memberikan apresiasi. Anak sebenarnya tidak membutuhkan hadiah yang mahal dari kedua orang tuanya. Ya. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah, di satuan pendidikan, apalagi di anak usia dini, Bapak Ibu ya, kita wajib memberikan sebuah apresiasi. Mengapa apresiasi itu penting? Karena itu merupakan untuk membangun karakter anak di sekolah, apalagi di anak usia dini. Kemudian menyisipkan pesan moral, gitu Bapak Ibu. Jujur dan terbuka, mengajarkan sebuah sopan santun, dan memupuk jiwa kepemimpinan. Itu merupakan hal-hal yang penting untuk membentuk karakter anak melalui survei karakter, gitu ya Bapak Ibu, ya melalui asesmen. Kemudian Bapak Ibu, saat ini per tanggal 5 Maret 2024, rapor pendidikan itu sudah dirilis. Kebetulan saya adalah pendamping Bapak Ibu ya di kabupaten saya, di Kabupaten Demak, saya sebagai pendampingan untuk mendampingi satuan pendidikan di wilayah saya, yaitu terdiri dari tingkat sekolah dasar, kemudian PAUD terdiri dari TK, KB, PKBM, kemudian kesetaraan. 2 hari kemarin saya baru melakukan sebuah pendampingan. Ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh satuan pendidikan PAUD itu langsung ke unduh rapor pendidikan. Bukan melalui eksplorasi Bapak Ibu ya, melalui IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Maka di dalam sebuah satuan pendidikan PAUD itu teridentifikasi belum mengeksplor gitu. Belum mengunduh, meskipun sudah mengunduh gitu Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu semua lihat capaian tahun ini Bapak Ibu, rapor pendidikan kita itu sudah bisa kita lihat. Tentunya sudah saya sampaikan di awal Bapak Ibu, sebuah asesmen dan hasil dari sebuah asesmen itu bukan sebagai administrasi kita, akan tetapi adalah sebagai cerminan, sebagai refleksi kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menuju yang ke lebih baik. Jadi Bapak Ibu silahkan ada kalau di PAUD itu ada 3 indikator ya Bapak Ibu ya. Indikator itu harus Bapak Ibu pahami, tentunya dipahami dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan kita hanya mengakses rapor pendidikan diunduh saja, tapi kita tidak tahu mencapai capaiannya itu seperti apa gitu ya. Bahwa 3 indikator itu Bapak Ibu ya, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Itu pasti kalau di PAUD itu yang pertama indikatornya adalah pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Dilihat Bapak Ibu ya, dilihat akar masalahnya itu apa, ya, kemudian refleksinya apa, kemudian inspirasi benahi itu apa untuk meningkatkan sebuah kompetensi GTK-nya, gitu. Kemudian indikator yang kedua itu pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Nah, disinilah Bapak Ibu bahwa di pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini itu adalah pembelajaran itu yang membangun kemampuan fondasinya gitu. Yang ketiga, kemitraan dengan orang tua wali. Ini adalah indikator yang ada di rapor pendidikan pada hasil asesmen Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kemarin pernah mengisi yang namanya suling jar gitu ya. Jadi itulah refleksi kita, cerminan kita, ya terbitlah sebuah ringkasan kondisi PAUD Bapak Ibu yang dinamakan rapor pendidikan. Di mana rapor pendidikan ini digunakan Bapak Ibu untuk membuat sebuah perencanaan berbasis data. Tujuannya apa tadi Bapak Ibu ya? Tujuannya untuk mengetahui sebuah timbal balik Bapak Ibu itu apa sih di sekolahan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau tidak gitu. Kebahagiaan siswanya itu bagaimana. Nah, inilah ringkasan di kondisi PAUD. Kemudian bagaimana situasi yang dihadapi oleh PAUD saat ini? Nah, silakan Bapak Ibu dilihat ya, dilihat lagi, jangan langsung unduh ke raportnya, tapi lihat, dibaca semua ini Bapak Ibu dieksplorasi ya. Nah, ini kemudian di sini itu bahwa pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, subindikator dari dalam pembelajaran, beberapa subindikator itu ada nilai agama dan budi pekerti, perilaku mandiri, literasi dasar, PHBS, dan penguatan ya, penguatan materi kasar dan halus. Bapak Ibu inilah yang sangat kita apa namanya akar masalahnya itu ini. Oh, ternyata yang kurang adalah nilai agama dan budi pekerti. Padahal sebuah agama dan budi pekerti itu termasuk pada dasar dari profil pelajar Pancasila. Kenapa kurang ya? Itu kita lihat detailnya bagaimana itu apa namanya dilihat, dieksplor, diidentifikasi. Maka kalau kita yang kurang adalah GTK-nya, maka kita tingkatkan kompetensinya melalui ARKAS, kita anggarkan gitu Bapak Ibu. Dasar pembuatan ARKAS kan adalah rapat pendidikan. Ini Bapak Ibu ya sebuah subindikator yang sangat apa namanya kita refleksi butuh benahi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu reward gitu ya. Rewardnya itu apa? Reward dari asesmen itu. Bapak Ibu saat ini ya di sekolah dasar itu sudah ada mulai tahun kemarin ya, tahun 2023 itu diberikan reward Bapak Ibu sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 259 garis miring P garis miring 2023 tentang penerimaan dana bantuan operasional sekolah kinerja bagi sekolah yang memiliki kemajuan terbaik tahun anggaran 2023. Semoga Bapak Ibu di tahun ini nanti ada untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Bapak Ibu tetap semangat untuk memberikan sebuah survei karakter gitu ya, memberikan sebuah pembelajaran dan nantinya asesmen itu akan menghasilkan capaian-capaian yang sangat luar biasa, maka Bapak Ibu perlu tadi memberikan sebuah indikator tadi yang perlu kita benahi dan sebagainya.
untuk peningkatan di tahun berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, materi yang sudah saya paparkan, semoga bermanfaat dan apa namanya tentunya akan membawa imbasnya nanti di sekolah untuk meningkatkan dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, asesmen itu bukan sebagai administrasi di satuan pendidikan Bapak Ibu, kan, tetapi asesmen itu merupakan refleksi, ya, refleksi atau cerminan dari hasil survei itu tadi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mbak Destriana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yanwar atas materi yang sangat luar biasa. Baik, Ayah Bunda, karena dari Pak Yanwar sudah selesai memaparkan materi pada sore hari ini, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Pada termin pertama ini, saya buka tiga penanya dengan cara ditampung. Setelah ada tiga penanya, baru dijawab oleh Pak Yanwar. Langsung saja sudah ada yang raise hand dari Bunda Yuliati Ahmadi. Selamat sore Bunda Yuliati, bisa diaktifkan mikrofonnya. Halo, selamat Baik, sore. halo Bunda. Selamat sore, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Selamat saya sore Bunda. saya kebetulan dari TK Aisyah, Pemalaa, Sulawesi Tenggara. Ini kemarin waktu saya kan orangnya masih gaptek, Pak, masalah IT. Terus kemarin saya sempat membuka PMM. Kemudian tiba-tiba saya masuk di bagian rapor pendidikan di situ. Saya melihat di situ masih tahun 2023. Saya muncul keraguan, Pak, muncul keraguan bagaimana saya apa mungkin karena faktor mungkin sudah lupa Pak ya. Jadi mungkin saya mengerjakan ulang tentang rapor pendidikan tersebut, mengisi saja apa yang diminta di situ. Kemudian setelah pada sampai akhir untuk menyatakan selesai, saya ragu untuk menekan kata selesai karena saya menganggap bahwa ini sudah 2023. Jangan sampai saya pernah sudah melakukan penginputan selesai, tapi saya takutnya nanti berpengaruh dengan laporan BOSP. Jadi, bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana cara saya mengetahui atau mengecek jika rapor pendidikan sudah saya pernah selesaikan atau sudah saya pernah kirim, Pak? Karena takutnya itu berdampak dengan BOSP yang nanti sedang saya terima saat ini. Mungkin begitu saja Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterima. Iya, iya Pak. Baik, terima kasih kembali Bunda Yuliati atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu Bunda pertanyaannya. Baik, untuk penanya yang selanjutnya silahkan dari Bunda Indri Faulina. Selamat sore Bunda Indri, bisa diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bapak bilang, ya, Pak Yanwar bicara masalah apa itu namanya reward. Reward yang diberikan itu adalah reward yang 2023 ya Pak, kalau nggak salah. Iya Pak. Kalau 2023 rewardnya yang diberikan. Terus sedangkan di TK ya, di tingkat TK kan baru ini ya, baru tahun 2023, terus hasilnya baru 2 tahun sekarang 2024. Otomatis kalau dibuat reward kan belum ada perbandingan ya Pak, dari biasanya kan tahun kemarin sampai dengan sekarang ya Pak ya. Berarti itu akan bisa terbaca tahun depan atau tahun 2025.
Nggih, begitu Pak. Jadi kalau sekarang di reward itu berbentuk mungkin bantuan ya Pak ya. Tapi yang di sini yang membuat saya dipertanyakan, yang kedua yaitu di situ kan ada apa yang harus kita benahi, ada kan ya, yang Bapak tampilkan tadi. Terus ada apa yang perlu itu kan ada poin-poinnya. Kemarin sudah saya tanyakan ya, yang paling merah dulu persentasenya yang paling rendah itu yang ditanyakan. Kadang Pak, persentase yang rendah itu eh, belum tentu anu apa, belum tentu kita itu jelek. Soalnya dari nilai yang terendah itu kadang kita sudah gini kayak kayak kemarin saya baca hasil punya saya, ini punya saya ini sudah menurut saya sudah betul, menurut panduan sudah betul, tapi ini kok masih rendah gitu loh. Sedangkan sama dengan saya kolaborasi dengan orang mitra dengan orang tua, saya masih rendah, padahal saya itu selalu sama orang tua kayak ada apa ya, feedback apa refleksi pada orang tua bagaimana perkembangan anak, apa yang belum dicapai, apa yang sudah dicapai. Saya melakukan kayak gitu. Yang sudah dicapai, apa yang belum, terus apa yang perlu dikembangkan. Itu selalu saya berikan. Saya ke orang tua itu satu semester ini yang baru ini sudah 2 kali begitu. 2 kali pertemuan untuk mengukur tingkat kemampuan atau mengukur bagaimana proses saya dalam pembelajaran dari segi orang tua. Juga saya juga melibatkan orang tua dari dalam pembelajaran. Misalkan orang tua, oh saya bisa membuat ini Bu, ayo. Gitu. Kadang pendua, ya saya mau mendampingi anak-anak untuk belajar. Saya mempersilahkan bahwa bahkan kita itu ada jadwalnya seperti ngaji ya Pak ya. Anak-anak mengenal Iqra, itu ibu-ibu itu orang murid terlibat gitu loh. Uh, jadi dari situ kok masih rendah sekali. Dari segi apa? Memang di saya tidak memberikan tidak mendatangkan narasumber untuk orang tua. Tapi saya sendiri yang menjadikan narasumber karena saya setelah diklat tentang orang tua parenting, saya langsung berikan pada orang tua gitu loh. Kalau kita mendatangkan butuh biaya, sedangkan kemarin dari dana kinerja saya mau mendatangkan uh, untuk orang tua ya, tapi ada dari dinas bilang, wong TK-nya kecil aja kok mendatangkan dari itu. Ya kalau TK-nya banyak muridnya, ya. Apakah memang harus muridnya yang banyak, TK besar baru saya bisa mendatangkan narasumber gitu. Saya juga kadang terpentok ke situ gitu loh. Yang jadi intinya jadi saya ini apakah narasumber itu harus mempunyai murid yang banyak, terus sekolah yang besar. Oke, halo Bunda Indri, apakah masih bergabung di dalam Zoom? Oke, sepertinya Bunda Indri terkendala jaringan. Pak Yanwar, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Bunda Indri. Sudah disampaikan beberapa. Nanti jika ada tambahan baru bisa disambung kembali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan dari Bunda Nur Teta. Selamat sore, Bunda. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Selamat sore, terima kasih atas Baik. kesempatannya Bu, Bunda, hostnya, dan Bapak. Pertanyaan saya, pertama, saya itu sudah membuka rapat pendidikan dan statusnya adalah sedang. Mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang Ibu tadi. Apa yang harus saya lakukan agar menjadi lebih baik? Kemudian yang kedua, apakah status baik, sedang, atau kurang itu berhubungan dengan anggaran yang kita anggarkan di RKAS, di ARKAS? Karena memang ada sesuatu yang sudah tercover, ada anggaran yang tidak saya coverkan di sana, karena sudah tercover dari bantuan dari desa sebelumnya, kayak ibaratnya kita akan melakukan penilaian itu kan membutuhkan kertas atau membutuhkan apa sarana nggih untuk itu. Jadi saya tidak anggarkan. Apakah itu berhubungan sebenarnya dengan nilai dari baik sedang dan merah
dari anggaran tersebut. Padahal kalau sesuai dengan apa yang telah kami lakukan di sekolah, rasanya sudah sesuai sih dengan tahapan-tahapan dalam pendidikan di PAUD, Kenten. Ibu, terima kasih banyak. Nika Manten. Ba- Ini itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu Nur Teta atas pertanyaannya. Baik, Pak Yanwar, karena sudah ada 3 penanya dari Bunda Yuliati, Bunda Indri, dan Bunda Nur Teta, langsung saja Bapak untuk dapat ditanggapi. Mohon maaf, Pak Yanwar, suaranya belum masuk, Bapak. Sebentar, sebentar. Oke, baik, sudah masuk. Oke, belum, Halo, Bapak, belum terdengar. sudah masuk belum? Sudah, Bapak, sekarang. Oke. Baik, saya akan menjawab dari Bunda Juliati bagaimana cara tadi apa tadi memantau ya, Bu Juliati ya. Bisa diulang tadi apa? Bagaimana cara? Oke, mohon izin Bapak membacakan pertanyaan dari Bunda Ya? Yuliati. Tadi dari Bunda Yuliati sempat buka PMM, tapi tiba-tiba di bagian rapor pendidikan di tahun 2003 itu masih belum diisi. Akhirnya Bunda mengisi Oh ya, ulang. Nah, oke. bagaimana cara tahu Oke. sudah selesai? Baik. Terima kasih sudah ingat. Jadi Bapak Ibu semua, pada tahun 2023 kemarin kan mengisi yang namanya survei suling jar itu ya. Ya, jadi ketika kita mengisi suling jar, Bapak Ibu pasti tentunya akan menjadi sebuah hasil. Ya. Jadi kalau di anak usaha dini itu tidak ada asesmen mengerjakan seperti di SD, siswanya yang mengerjakan. Tetapi untuk anak usaha dini itu yang mengerjakan asesmennya itu adalah gurunya, hanya mengisi suling jar. Tetapi Bapak Ibu jika tidak mengisi suling jar pada tahun 2023, maksudnya adalah misalkan kita sudah membuka suling jar, tapi kita tidak mengklik selesai. Jadi jawaban itu nggak masuk ke dalam sistem. Maka pada rapor pendidikan Bapak Ibu pasti tentunya tidak bisa kita unduh, ya. Pasti nilainya itu tidak memadai. Itu terjadi pada saat saya melakukan pendampingan. Ada 4 lembaga di TK dan di KB yang nilainya nggak muncul, Bapak Ibu. Mengapa nilainya nggak muncul? Nilai itu tidak muncul karena pada saat mengisi suling jar ternyata tidak mengisi. Karena di dapodiknya itu yang masuk hanya tendiknya saja, yaitu kepala sekolahnya. Gurunya nggak ada masuk gitu Bapak Ibu. Kemudian yang mengerjakan itu kepala sekolahnya saja, dan itu juga mempengaruhi dari nilai hasil asesmen dari suling jar tersebut. Maka nilai rapor pendidikannya tidak bisa dicapai atau kurang memadai. Ketika kita mengakses rapor pendidikan itu tidak bisa diunduh Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimana caranya kita melihat sudah atau belum? Ya kita nggak bisa karena survei lingkungan belajar itu dia berjalan pada saat tahun berjalan. Kalau di tahun 2023 kita mengerjakan, kemudian kita ragu-ragu tadi mengklik sudah selesai atau belum, ya maka kita tidak bisa mengecek dan pasti hasil raportnya tidak muncul, tidak keluar. Itu Bunda Juliati, jelas ya? Kemudian Eh, pertanyaan yang kedua, iya Bu Yuli? bisa Pak, ini saya hanya faktor keraguan-raguan saja Pak. Kalau untuk isi sulinjar saya sudah tuntaskan. Tapi saya masih ragu waktu kemarin saya melihat PBD itu lembar PBD saya itu muncul di PMM, kemudian saya mengerjakan saja. Tapi di ujung waktu saya sudah
selesai mengerjakan, kan ada di bagian bawah itu, pojok bawah Pak, ada kata selesai. Saya artikan itu seperti kita mengirim. Jadi jangan sampai saya mengirim kembali, mengirim secara berulang-ulang. Apakah itu nanti mempengaruhi BOSP saya yang sedang berjalan di Oh, tahun 2024? ya. Iya. Jadi untuk itu tidak mempengaruhi Bunda, tidak mempengaruhi dari BOSP. Jadi kalau PBD-nya itu sudah dikirim, kemudian mau mengirim lagi ya tidak mempengaruhi dengan BOSP-nya gitu. Jadi yang penting Bunda Yuli tetap mengirim pada PMM itu PBD-nya tetap dikirim. Itu ya Bunda. Tidak mempengaruhi Bunda, tidak mempengaruhi dengan BOSP-nya. BOSP itu apa namanya pada saat apa namanya di tingkat satuan pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini bahwa PBD itu kita upload ya, kemudian setelah diupload ya sudah di BOSP-nya tidak akan berpengaruh. Itu Bunda, jelas Bunda, tidak akan mempengaruhi di BOSP-nya. Oke. Yang kedua pertanyaan yang kedua tadi reward yang diberikan itu adalah reward tahun 2023, sedangkan PAUD baru mengerjakan itu di tahun 2023. Maka tidak ada apa namanya sebuah perbandingan nilainya di tahun 2023 di tahun sebelumnya gitu. Jadi Bapak Ibu semua yang saya sampaikan tadi itu adalah reward yang sudah diberikan kepada satuan pendidikan di SD, SMP dan SMA. Kemudian kalau yang di apa namanya, yang di TK atau PAUD maaf, yang di PAUD dengan usia dini ini mungkin nantinya akan diberikan sebuah reward yaitu BOS kemajuan terbaik. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi saat ini untuk anak usia dini itu belum bisa diberikan sebuah reward. Nah, tentunya nanti pemerintah akan memberikan reward itu secara bertahap seperti itu. Karena pada pendidikan anak usia dini ini sudah baru saja di tahun 2023 mengerjakan. Kemudian nilai dari satuan pendidikan itu kita memang benar Bapak Ibu ya dalam melakukan sebuah PBD perencanaan berbasis data itu diberikan sebuah nilai bahwa nilai jelek itu tidak selamanya jelek. Jadi Bapak Ibu lihat prioritas utamanya itu apa yang akan kita lakukan PBD. Kalau prioritas utamanya sudah kita berikan, ya prioritas utama kita sudah penuhi di dalam perencanaan berbasis data, maka itulah yang harus kita buat sebagai PBD, sebagai acuan. Maka dari itu Bapak Ibu yang di rapor pendidikan itu ada akar masalahnya apa, prioritasnya itu apa, begitu ya. Jadi dari sebuah akar masalah dijadikan sebuah prioritas. Nah, prioritas itu yang akan kita benahi atau inspirasi untuk peningkatan kompetensi GTK. Kemudian dari pertanyaan berikutnya itu nilai rapor pendidikan pada kemitraan indikator ketiga itu sudah dianggap benar, sudah dianggap berjalan dengan baik, tetapi mengapa nilainya kurang seperti itu? Jadi kita gini Bapak Ibu ya, kita tidak memang kita sebagai manusia itu pasti mempunyai rasa seperti itu. Jadi yang dikerjakan ini sudah sesuai seperti itu. Kemudian bagaimana kok ini nilainya seperti ini gitu. Jadi kita ada gunanya untuk melakukan eksplorasi IRB refleksi benahi itu adalah untuk merefleksi dari hasil itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di dalam kemitraan itu masih ada yang kurang, kita lihat akar masalahnya itu apa gitu ya. Dari akar masalah di indikator ketiga, kemudian kita lihat dari sebuah akar masalah itu prioritas utamanya itu apa? Oh ternyata di dalam kemitraan itu ada poin sub indikatornya yang benar-benar kurang gitu ya. Nah itu kita lihat, kita refleksi dulu gitu. Kemudian kita baru membuat sebuah PBD peningkatan kompetensi mungkin dengan bekerja sama dengan kemitraan atau seperti itu. Lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya, nilai rapor pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh isian dari suling jar Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau membuat sebuah isian suling jar itu pastikan
jawabannya itu adalah jawaban yang benar-benar mungkin kalau misalkan gini, di satuan pendidikan itu bukan hanya kita saja yang mengisi, gitu ya Bapak Ibu ya. Di dalam survei Sulingjar, tidak hanya kita saja yang mengisi, tetapi banyak sekali yang mengisi. Ada guru A, guru B, guru C. Dan mungkin dari jawaban mereka itu berbeda. Mungkin dari presentasi jawaban yang merancu atau yang kurang berkenan di dalam indikator ketiga, itu yang menjadi sebuah akar masalah gitu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kalau kita nanti mengisi di survei Sulingjar, ya pastikan kita persepsinya, persamaan persepsi gitu Bapak Ibu. Oh ternyata ini kita evaluasi di 23. Oh ini ternyata begini. Pada indikator yang di kemitraan ini saya jawabnya ini. Saya jawabnya yang A misalkan, guru yang satu B lah. Dari situlah kita lakukan refleksi Bapak Ibu. Dilihat ya ada persamaan. Oh, ini kita kan sudah melakukan ini misalkan. Kita sering berkomunikasi, maka kita jawabnya ya harus sama kayak gitu. Jadi kalau jawaban yang mungkin Bapak Ibu sudah terpenuhi, tapi ternyata di raportnya kok ternyata masih nilainya merah atau kurang. Nah, itulah yang menjadi sebuah refleksi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Bu Indri ya. Kemudian untuk yang narasumber. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam pembuatan ARKAS ya, rencana anggaran kegiatan sekolah, itu Bapak Ibu tentunya pasti ada yang namanya rencananya. Rencana misalkan Bapak Ibu mau mengadakan sebuah peningkatan kompetensi GTK. Dan di sebuah peningkatan kompetensi GTK itu harus ada yang namanya narasumber Bapak Ibu. Kemudian dari peningkatan kapasitas itu Bapak Ibu sebuah narasumber itu penting untuk peningkatan kompetensi. Jadi tidak hanya murid yang banyak, tidak hanya murid yang sedikit, kita boleh mengundang narasumber. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga dari Bu Norteta, baik berhubungan dengan ARKAS. Jadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan, nilai rapor pendidikan itu tidak mempengaruhi dari BOSP atau ARKAS. Tapi Bapak Ibu, dari ARKAS itulah dilakukan sebuah perencanaan berbasis data. Di mana perencanaan berbasis data itu kita dasarnya adalah akar masalah dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu kita masukkan ke dalam lembar rencana kegiatan anggaran sekolah. Kita ambil skala prioritasnya, Bapak Ibu, prioritas apa yang harus kita ambil dari sebuah akar masalah, dari 3 indikator itu yang kita benahi itu yang mana? Misalkan nilainya hijau semua nih Bapak Ibu 3 indikator, ya kita ambil skala prioritas, pasti ada skala prioritasnya dari sebuah akar masalah itu. Nah itulah yang akan kita tuangkan ke dalam ARKAS. Jadi Bapak Ibu, nilai dari baik, sedang, cukup ya, hijau, merah, kuning, itu tidak akan mempengaruhi ARKAS Bapak Ibu. Tetapi ARKAS itu nanti perlibatannya adalah dari rapor pendidikan itu. Kita dalam membuat rencana kegiatan anggaran sekolah, itu ya kita lihat dari PBD-nya. PBD itu berasal dari mana? Ya berasal dari sebuah rapor pendidikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada yang bertanya di chat ya, Mbak Destiana. Sudah jelas Bapak Ibu ya pertanyaannya ya. Ini ada itu Mbak di chat, di kolom chat dari penjelasan dari pertanyaan pertama yang nilai belum memadai dan tidak bisa diunduh akan berdampak apa nantinya dan adakah solusi untuk perbaikan. Bapak Ibu yang saya hormati semua, jadi dari nilai rapor pendidikan yang tidak muncul atau nilainya tidak memadai, pastinya tidak punya cermin untuk kita lakukan refleksi. Mengapa Bapak Ibu? Nilainya saja nggak ada, akar masalahnya saja nggak ada. Bagaimana caranya kita untuk membenahi nantinya? Ya Bapak Ibu, mari kita lakukan sebuah refleksi. Contoh misalkan, oh ternyata dari hasil-hasil itu gurunya memang nggak ada rata-rata Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan pendampingan ada 4 lembaga. Ternyata itu yang mengajar, yang terdata di Dapodik itu hanya 1 Bapak Ibu. Kepala sekolahnya saja. Gurunya itu nggak masuk.
Padahal dalam pengisian survei Suling JAR itu semua berpengaruh, baik itu tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah dan gurunya. Karena apa? Di dalam sebuah survei Sulinjar itu sudah ada nama-nama yang mengerjakan. Kalau hanya satu kepala sekolah dan gurunya nggak ada, itulah yang mempengaruhi. Maka kita coba melakukan sebuah refleksi. Ternyata apakah di sekolahan itu memang hanya kepala sekolah saja? Nah, dari itulah kita coba mencari seorang guru kemungkinan untuk apa? Untuk bisa masuk Dapodik gitu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Itu pada saat satuan pendidikan anak usia dini bahwa di dalam survei Sulingjar saat ini akan mempengaruhi dari hasil asesmen Bapak Ibu. Akan mempengaruhi dari hasil rapor pendidikan. Tapi kalau di satuan pendidikan sekolah dasar, kemudian satuan SMP, SMA, itu survei Sulingjar dan asesmen anak peserta didiknya itu berkolaborasi, berintegrasi. Jadi berpengaruh juga dengan siswanya. Tapi kalau anak di satuan pendidikan usia dini, Bapak Ibu, yang berpengaruh yang berpengaruh di dalam hasil rapor pendidikan itu adalah hasil survei Sulingjar Bapak Ibu waktu mengisi. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator Mbak Destiana. Baik, terima kasih banyak Pak Yanwar atas penjelasan yang sangat luar biasa jelas dan rinci. Baik, mohon izin Bapak sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab di termin kedua, saya izin menginformasikan sedikit kepada ayah bunda semua. Baik, sebelumnya eh, s- sudah tertera di layar ayah bunda semua. Di sini Pak Uceria akan mengadakan seminar nasional mengoptimalkan kecerdasan spasial visual anak melalui pembelajaran menyenangkan era kurikulum Merdeka PAUD, di mana seminar nasional ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi ayah bunda yang tertarik untuk mengikuti seminar nasional nantinya bisa langsung saja mendaftar pada link yang sudah tertera yaitu di bit.ly/regis-webinar PC02. Nah, informasi selanjutnya bahwa nanti bagi ayah bunda, khususnya bagi ayah bunda yang telah berdonasi, nanti otomatis akan terdaftar pada seminar nasional ini. Nah, untuk informasi donasi nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, itu tadi ayah bunda mungkin info seminarnya bisa di screenshot, disimpan, dicatat tanggalnya agar tidak terlewat nantinya. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke sesi tanya jawab di termin kedua. Nah, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, untuk yang sudah raise hand dari Bunda Baik Siti Hadijah. Halo, selamat sore Bunda Baik, bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Oke, baik karena sepertinya Bunda Baik belum merespon, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda. Oke, Bunda Dini tadi mau raisin tapi diturunkan lagi. Baik, silakan ayah Bunda yang ingin bertanya kepada Pak Yanwar bisa langsung saja raise hand dan oh, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, kapan lagi nih ayah Bunda kita bertemu dengan Pak Yanwar. Jadi mumpung nih kita diberi kesempatan oleh Pak Oceria untuk sharing ilmu, sharing materi dengan Pak Yanwar bagi ayah Bunda yang kiranya terkendala terkait materi ataupun yang lainnya di lembaga ayah bunda bisa ditanyakan secara langsung kepada Pak Yanwar. Oke, baik. Karena tidak ada yang raisen tadi di kolom chat ada beberapa pertanyaan Pak Yanwar. Mungkin saya ambil beberapa pertanyaan dari kolom chat di Zoom. Oke, baik. Saya scroll terlebih dahulu di atas. Baik, di sini ada dari Bunda Kiki Herehap. Assalamualaikum Pak, mau tanya gimana yang dikatakan kita sudah selesai eksplorasi di rapot pendidikan? Oke, itu pertanyaan yang pertama tadi dari Bunda Kiki. Baik, untuk pertanyaan yang kedua
Di sini juga sudah ada yang bertanya dari Bunda Eli Nurhandayani. Bagaimana kalau di lembaga saya tidak ada guru kelas terkait pengisian Sulingjar, sedangkan saya menjadi guru pengelola sama guru kelas, apakah bisa untuk mengisi Sulingjar? Oke, pertanyaan yang kedua dari Bunda Eli. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, oke, di sini ada pertanyaan dari Bunda Desi Siti Muharomah. Izin tanya, bagaimana dengan kami yang dari RA? Apakah sama saja? Oke, baik. Halo Pak Yanwar, apakah masih bergabung di dalam Zoom? Oke, halo Pak Yanwar. Oke, baik. Sepertinya Pak Yanwar terkendala jaringan, ayah bunda. Jadi Pak Yanwar keluar dari Zoom kita pada sore hari ini. Mungkin kita tunggu sebentar agar Pak Yanwarnya bisa kembali bergabung bersama kami. Bersama kita semua di dalam Zoom dan bisa menjawab pertanyaan dari ayah bunda semua. Oke, baik. Bagi Ayah Bunda mungkin yang masih ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand Ayah Bunda apabila tidak terkendala sinyal atau tidak terkendala jaringan. Jadi biar bisa ngobrol secara langsung nih dengan Pak Yanwarnya nanti seperti itu. Baik, mohon izin ditunggu Ayah Bunda karena Pak Yanwarnya masih berusaha untuk bergabung bersama kita semua di dalam Zoom. Oke, halo Pak Yanwar, apakah sudah bergabung bersama di dalam Zoom? Oke, halo Pak Yanwar. Baik, kita tunggu kembali Ayah Bunda agar Pak Yanwarnya mungkin lebih lancar mencari sinyal yang lebih bagus ini supaya bisa kembali bergabung. Halo, selamat sore, Mbak. Oke, halo, selamat sore Bapak. Sudah aman Bapak jaringannya? Halo, selamat sore, maaf. Sudah aman. Tadi tiba-tiba itu terpental. Oke, baik. Semoga tidak Sudah aman, Mbak. terkendala lagi Pak nantinya. Oke, baik. Baik, Bapak. Oke, baik Bapak. Tadi saya sudah membacakan pertanyaan yang diajukan oleh bunda-bunda yang bertanya melalui chat. Mungkin saya bacakan ulang ya Bapak untuk pertanyaannya. Oke. Oke, baik. Tadi untuk pertanyaan yang pertama dari Bunda Kiki Herehab. Assalamualaikum Pak, mau tanya gimana yang dikatakan kita sudah selesai eksplorasi di rapot pendidik. Kemudian untuk yang kedua dari Bunda Eli Nurhandayani. Bagaimana kalau di lembaga saya tidak ada guru kelas terkait pengisian sulingjar, sedangkan saya menjadi pengelola sama guru kelas? Apakah bisa untuk mengisi sulingjar? Nah, itu pertanyaan yang kedua dari Bunda Eli, Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Bunda Desi. Oke, pertanyaannya izin tanya, bagaimana dengan kami yang di RA? Apakah sama saja? Itu saja, Bapak, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan Pak Oke. Yanuar untuk dapat ditanggapi.
Baik, terima kasih Mbak Distriana. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Sika Harahap ya. Kita bagaimana cara kita dapat mengetahui kita sudah eksplorasi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah eksplorasi, pastinya ada pendampingan dari BBPMP provinsi masing-masing. Di situ ada nantinya atau dari dinas itu akan ada link untuk mengecek apakah sudah eksplorasi. Kalau sudah mengeksplorasi, berarti itu ada link sudah unduh level, sudah login level, sudah unduh jenjang, sudah level jenjang, itu nantinya akan ada pendampingan Bapak Ibu. Yang terpenting apa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengakses rapor pendidikan, itu tidak hanya langsung mengunduh saja, tapi ke menu ringkasan. Ketiga indikator tersebut Bapak Ibu lihat, klik apa arti capaian saya, klik akar masalah, kemudian klik lagi di subindikatornya, ada detail-detailnya. Nah, itu diklik-klik semua Bapak Ibu ya, diklik, kemudian dibaca, itulah yang dinamakan eksplorasi. Itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya mengunduh saja, tidak melakukan sebuah eksplorasi dari ringkasan, ya nanti nggak terbaca gitu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Eli. Tidak ada guru kelas. Kalau saya adalah pengelola sekaligus guru. Jadi Bapak Ibu dilihat di Dapodiknya itu kalau nggak ada guru kelasnya ya nanti berpengaruh di penilaian survei Sulingjarnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu ya nanti berkoordinasi dengan dinas karena permasalahan itu pastinya akan menjadi sebuah permasalahan. Karena apa? Karena tidak akan muncul nilai rapor pendidikannya, tidak bisa di-download dan nanti laporannya adalah nilai tidak memadai seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang butuh apa ya pendampingan coba berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait gitu ya Bapak Ibu, terutama bagi yang tidak bisa mengakses nilai rapor pendidikannya karena nilainya tidak memadai. Kemudian Bu Desi, sama bagaimana nanti kalau Bu Desi tadi itu sama ya pertanyaannya ya. Jadi kalau nggak bisa memadai nilainya ya itu dampaknya nanti di satuan pendidikan Bapak Ibu. Tidak ada cerminan, tidak ada refleksi untuk melakukan sebuah benahi gitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Destriana. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Yanuar atas penjelasannya. Baik, karena masih ada sedikit waktu, Iya. mungkin saya buka kembali sesi tanya jawab bonus nih. Bagi ayah bunda yang mau bertanya bisa langsung saja raise hand nih. Karena tadi sudah di chat, sekarang kita kembali ke raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand dari Bapak Adi. Selamat sore ya Pak Adi, bisa diaktifkan mikrofonnya. Ada suaranya, Mbak? Ada Bapak, silahkan. Oke, mohon izin bertanya Ayah Yanuar berkenaan dengan PBD. Iya. Kalau untuk tampilan di poster yang kita unduh itu untuk jenjang sekolah dasar itu tertera di pojok kanannya ada status akreditasi satuan pendidikannya. Kalau di TK kenapa tidak ada gitu Ayah? Satu itu Iya. pertanyaannya. Yang kedua, Oke, halo Pak Adi. Oke, halo Pak Adi, apakah masih bergabung di dalam Zoom? masih. Halo Bapak, mohon maaf Bapak, pertanyaan yang kedua tadi sempat terputus. Baik, saya ulangi pertanyaan kedua, karena di kami ada dua layanan PAUD, TK dengan kelompok bermain, yang muncul rapotnya hanya untuk jenjang TK, yang kelompok bermainnya tidak keluar. Apakah dikarenakan akun admin belajar ID kepala sekolahnya satu, itu kan apakah itu berpengaruh rapotnya tidak keluar untuk yang kelompok bermain? Yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, ketika kita membuat perencanaan ARKAS berkenaan dengan identifikasi masalah yang hasil rapot hasil isian Sulingjar kemarin, apakah ada konsekuensinya apabila
Arkas yang termuat di PBD dengan Arkas yang di aplikasi Arkas itu sendiri tidak terakomodir semua. Apakah ada konsekuensinya atau tidak? Itu saja, terima kasih. Oke, Baik, baik. terima kasih banyak Pak Adi atas pertanyaannya. Baik, mungkin langsung aja silahkan Pak Yanwar untuk dapat ditanggapi. Baik, terima kasih Mbak Desriana. Pertanyaan dari Pak Adi yang pertama tadi adalah kalau PBD atau poster ya, poster yang kita unduh itu di tingkat satuan pendidikan dasar dan SMP itu ada akreditasi. Mengapa di satuan PAUD belum gitu ya. Jadi Bapak Ibu Yanda, Ayah Bunda, bahwa saat ini mengapa di rapor pendidikan TK itu masih dalam tahap pengembangan? Karena pada tahun pertama itu baru kita mulai mengisi itu di tahun 2023. Mungkin nanti tahun berjalan akan ada menu akreditasi. Jadi gitu Bapak Yanda Adi, bahwa di dalam PBD itu nanti di Satuan Pendidikan PAUD memang belum ada akreditasi. Mungkin nanti di tahun berikutnya akan muncul gitu. Jadi kita nggak usah yang terpenting adalah kita fokus pada hasil dari rapor pendidikan Bapak Ibu semua gitu ya. Pertanyaan yang kedua, tadi dua layanan yaitu TK dan KB. Mengapa yang KB nggak muncul nilai raportnya? Apakah berpengaruh dengan kepala sekolah yang memiliki satu admin, yaitu akun admin gitu ya. Jadi Bapak Ayah Adi bahwa di KB itu ada gurunya enggak yang terdaftar di Dapodik? Halo, ada gurunya enggak? Ada ya? Ada gurunya masuk di Dapodik. Masuk. Kemudian berapa jumlahnya? Ada 2. Dan sudah mengisi suling jar semua? Sudah semuanya secara bersama-sama. Ya. Sudah sampai menu selesai ya? Sudah. Oke, jadi saat ini memang di dalam rapor pendidikan itu satu kendalanya atau permasalahannya yang pertama itu guru nggak ada, itu pasti nggak muncul. Yang kedua, mengapa kok di KB-nya Ayah Adi ada gurunya tapi nggak muncul nilainya? Maka Ayah Adi kita nggak bisa nih memunculkan nilai raportnya. Kenapa? Karena nilai raport itu sudah terintegrasi pada tanggal 5 Maret 2024. Jadi permasalahan itu silahkan dikonsultasikan dengan Dinas Pendidikan dan dari BPPMP Provinsi dari Ayah Adi. Akan dipetakan nantinya mengapa itu agar tidak terjadi di tahun 2024. Itu segera dikomunikasikan ya, segera dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan karena itu akan menjadi sebuah nilai untuk di sekolahan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk PBD saat ini itu apakah ada konsekuensinya? Jadi Bapak Ibu, Arkas itu dia berdiri sendiri, kemudian hasil rapor pendidikan itu berdiri sendiri. Jadi kita boleh mengambil dari permasalahan yang ada di Arkas itu direncanakan di PBD itu direncanakan di Arkas. Jadi nggak ada nih konsekuensinya, misalkan nggak mengerjakan di Arkasnya atau disalin dari lembar PBD, tapi akan berpengaruh di nilai rapot pendidikan nanti di tahun berikutnya. Mengapa Ayah Adi? Karena akan terintegrasi rapor pendidikan dengan Arkas. Jadi mau nggak mau dari PBD itu kita harus wajib memberikan minimal satu kegiatan dari PBD yang kita tuangkan ke dalam Arkas. Contoh misalkan di dalam pembelajaran itu nilainya kurang, di dalam subindikator harus mengisyaratkan bahwa kita harus menentukan atau mengikuti sebuah kompetensi dari peningkatan guru. Maka kita berhak untuk membuat rencana anggaran sekolah tentang kompetensi guru untuk meningkatkan dari rapor pendidikan itu yang nilainya kurang gitu, Ayah Adi. Itu sudah jelas Ayah Adi? Halo. Siap, sudah jelas Ayah Yanwar. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Berarti kami dari lembaga harus koordinasi berkenaan dengan nilai rapot untuk kelompok bermain ke BPMP. Betul. BPMP mana itu? BPMP Banten.
Oh, Banten. Ya, koordinasikan dengan BBPMP Banten. Karena saya tugasnya pendampingannya itu di BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Jadi nggak bisa itu langsung ke BBPMP Banten saja. Itu ya, Pak Adi ya, Ayah Hadi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Destriana. Baik, terima kasih banyak Pak Yanwar atas tanggapan yang sangat luar biasa jelas dan rinci. Semoga tadi bisa Sama-sama. membantu memecahkan masalah yang dialami oleh Pak Adi. Baik, Ayah Bunda, saya masih buka kembali mungkin satu pertanyaan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya tapi lewat raise hand. Nah, di sini sudah ada yang raise hand dari Bunda Siti Kamsiana. Halo Bunda Siti Kamsiana, bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya? Oke, baik. Sepertinya Bunda Siti Kamsiana tidak merespon. Apakah dari ayah bunda yang lain masih ada yang ingin bertanya nih dengan Pak Yanbar terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Bisa langsung saja raise hand dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Atau saya yang bertanya nih, ayah bunda, apakah materi yang disampaikan oleh Pak Yanwar tadi sudah sangat jelas, sangat rinci, bisa memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada ayah bunda semua? Bisa mungkin diberikan tanggapannya di kolom chat dan di kolom komentar live YouTube. Apabila sudah tidak ada yang bertanya dan dari ayah bunda semua sudah cukup jelas semua, saya tutup sesi diskusi pada sore hari ini. Oke, cukup jelas. Alhamdulillah jelas, mudah dipahami. Oke, sangat jelas. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, cukup jelas. Alhamdulillah jelas. Baik, Bapak Yanwar, sepertinya ayah bunda semua sudah sangat paham nih dengan materi yang disampaikan Pak Yanwar tadi. Kalau begitu, untuk sesi diskusi pada sore hari ini saya cukupkan saja karena dari ayah bunda tidak ada yang ingin bertanya kembali. Baik, untuk menutup pertemuan pada sore hari ini dari Pak Yanwar bisa diberikan closing statement untuk ayah bunda yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Silahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Yanda Bunda semua, sahabat Pak Uceria. Jadi untuk pada sore hari ini bahwa perlu diingat ya Ayah Bunda, asesmen itu bukanlah sebuah administrasi untuk satuan pendidikan kita. Asesmen itu adalah cerminan kita untuk dijadikan sebuah refleksi dan dijadikan sebuah benahi untuk meningkatkan kompetensi gurunya agar menghasilkan sebuah nilai yang cukup baik atau nilai yang sudah baik. Itu Bapak Ibu yang sudah saya hanya itu saja closing statement pada sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ilmu yang didapatkan pada sore hari ini berkah dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua untuk diimplementasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Terima kasih. Hanya itu Bapak Ibu. Apa namanya? Saya ingin pantun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mbak Destiana. Baik, terima kasih banyak Pak Yanwar atas closing statement yang telah diberikan. Bapak, kita lanjutkan terlebih dahulu Bapak dengan foto bersama ayah bunda yang bergabung di dalam Zoom. Bagi ayah bunda yang belum diaktifkan, kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Kita foto bersama dengan Pak Yanwar. Kita 3 kali berfoto, langsung saja untuk slide yang pertama, saya izin menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Yanwar dan Ayah Bunda semua. Selanjutnya saya informasikan terkait Sama-sama presensi Mbak pada Destiana. plat
Baik, Bapak. Selanjutnya saya informasikan mengenai presensi pada diklat di hari ketiga sore hari ini. Bagi ayah bunda, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah kami bagikan di grup kegiatan. Karena presensi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas dari kami berupa sertifikat. Jangan sampai terlewatkan, ayah bunda, karena presensi yang dianggap sah yaitu presensi yang diisi melalui link yang kami bagikan di grup WhatsApp dan grup Telegram, bukan hanya di kolom chat ataupun di kolom komentar live gitu. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Yanuar yang telah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya kepada ayah bunda semua pada sore hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah bergabung untuk mengikuti diklat pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati ayah bunda selama kegiatan diklat pada sore hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar berkesan bersama Pak U Ceria. Terima kasih banyak Pak Yanuar. Terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi Ayah wabarakatuh. Bunda. Sama-sama.